Pernah nggak sih kalian mendapatkan teror-teror yang hampir tidak masuk akal dilakukan oleh DC pinjol kepada kalian? Dan ini tentu saja akan membuat kalian pusing, resah, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah permasalahan atau menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan di sini itu sangat-sangat penting sekali, dan di sini juga sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu DC pinjol kirim ambulan ke kantor atau tempat nasabah yang gagal bayar atas nama nasabah tersebut, dan dibilang nasabah tersebut lagi sakit atau lagi kritis dan harus dibawa ke ambulan. Nah, ini sungguh-sungguh sangat-sangat parah. Jadi beliau bercerita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, beliau bilang bahwa ini ulah DC cukup parah banget. Masa mereka kirim ambulan ke kantor saya atas nama saya, katanya kondisi kritis. Teror-teror seperti ini jujur bikin saya malu dan stres, apalagi sampai menyerang kantor saya. Tolong solusinya bang, apa sebaiknya yang saya lakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Oke. Kita harus cari tahu dulu, ini pinjol mana yang melakukannya. Apakah ada ancaman-ancaman sebelumnya yang mungkin tunggu saja nanti kamu akan malu dan lain sebagainya. Nah, ini kalian capture, kalian kumpulkan buktinya ya. Jadi kalau misalnya kalian bermasalah di satu pinjol, ini enak banget. Kalau kalian bermasalah di banyak pinjol, nah ini yang susah. Dari mana ini, siapa pinjol mana yang meneror, itu yang jadi persoalan. Kalau cuma satu ya udah jelas pinjol dari si pinjol A gitu ya. Tapi kalau banyak, nah inilah yang membuat saya tidak pernah menyarankan kalian untuk gali lubang tutup lubang. Karena kalian akan semakin banyak berurusan dengan pinjol, sulit banget untuk mengatasinya. Kalau dari satu pinjol kan enak, jelas, oh pelakunya siapa. Nah kalau kayak gini, misal sebelumnya ada chat ancaman, kalian tinggal capture ancamannya dan kalian tinggal ancam balik. Ini udah kelewatan banget ngirim-ngirim ambulan ke kantor. Ini bisa jadi sebagai sebuah pelanggaran-pelanggaran dan ini bisa dipidanakan, dan kalian ancam aja balik akan melaporkan ke polisi, akan mengusut semuanya. Bukti-bukti chat sudah saya kumpulkan dan akan saya laporkan. Mungkin dari situ DC-nya akan ngeblokir nomor kalian dan gak akan berkutik lagi. Ya, ini adalah solusi atau langkah pertama. Kalian harus berani, ibarat kata itu kalian harus berani menyerang balik gitu ya. Jadi kalian jangan pasar aja, diperlakukan seperti ini. Kalian harus berani untuk menentang dan melawan. Karena ya ini udah gak wajar dan gak masuk akal. Bahkan ini justru mengganggu. Dan juga coba bayangkan, si ambulan tersebut mungkin aja kan bisa jadi ada orang yang lebih membutuhkan. Dia dikerjain, disuruh ke kantor kalian. Nah ini kan melibatkan banyak orang dan juga memberikan kerugian yang luar biasa. Nah kalau udah sampai ke sini, kalian mau lapor ke polisi pun ini akan menjadi sebuah hal yang cukup bagus atau solusi terbaik. Atau kalian bisa laporkan juga ke OJK atau ke pinjol yang bersangkutan. Ya memang kita tidak ada bukti bahwa pinjol A ini yang melakukannya. Nah dari situ sebenarnya kalian harus cari-cari nih bukti-bukti yang menyatakan bahwa pinjolnya kayak gini. Nah, kalian juga bisa ancam balik. Saya bisa minta tolong polisi untuk nge-tracing nih karena sudah menyalahgunakan ambulan atau sudah menyalahgunakan wewenang untuk mengirim sesuatu atau laporan palsu, dan itu juga sangat merugikan sekali ya, dari sisi ambulannya, dari sisi rumah sakit, dari sisi kantor kalian, membuat kehebohan dan kerugian. Nah, ini tentu saja membuat hal-hal seperti ini terus kalau memang berlanjut akan diproses secara hukum. Biasanya pinjol-pinjol DC itu juga akan takut kok, akan mikir-mikir juga kalau kalian berani melakukan tindakan, karena menurut mereka orang-orang yang galbe-galbe gini kalau sudah ditakut-takutin sekali, itu mereka menganggapnya orang ini bisa nih ditekan. Nah, jadikan diri kalian untuk tipe-tipe orang yang tidak bisa ditekan. Lawan, kalau kalian tidak bersalah, lawan. Ini kan urusan hutang piutang, urusan perdata. Kesalahan kalian mungkin tidak bisa membayar hutangnya, tapi itu kan beda dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti ini ya. Jadi dari sisi ini, teror-teror seperti ini itu wajib untuk teman-teman lawan. Ya nggak cuma datengin ambulan aja sih, banyak kasus-kasus lain yang dikirimin makanan, paket dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus lawan, minimal laporkan. Terus minimal kalian harus ke kantor polisi minta bukti lapor. Ya misal polisinya nolak, bilang aja Pak, minta tolong Pak, ini saya cuma butuh untuk bukti lapor aja, bukti bahwa kami sudah melapor ke polisi sebagai korban dan ini akan saya jadikan bukti untuk melapor ke pinjolnya atau ke pihak OJK. Nah itu aja udah cukup teman-teman ya. Nggak perlu polisi benar-benar sampai mengusut. Setidaknya kalian punya belangko, punya surat dokumen yang menyatakan bukti laporan ada tindakan kriminal seperti ini, itu udah jauh-jauh lebih cukup ya. Setidaknya untuk meyakinkan pinjolnya pun akan juga ketar-ketir tuh. Wah orang ini serius nih, masa iya sampai jadi heboh, dan mereka pasti takut masalah ini jadi viral ya. Jadi please jangan mau diem aja, kalian harus lapor. Ya mau didengar laporannya tuh enggak, setidaknya kalian sudah berusaha. Oke? Terima kasih, semoga teman-teman
teman-teman yang galbe bisa segera bisa melunasi utang-utangnya, bisa segera mendapatkan rezeki yang lumayan, bisa segera membantu orang-orang lain juga yang galbe seperti ini juga biar bisa ikut tenang, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang stres sendiri, nggak tenang dan terlalu overthinking tentang permasalahan pinjol seperti ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.